mengenal atmosfer. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita tempati ini diselubungi oleh udara yang terdiri atas berbagai macam gas? Dengan adanya udara ini semua makhluk hidup dapat bernafas dan dapat melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini. Bagaimana jika bumi tidak diselubungi oleh udara? Apakah kita semua masih dapat hidup? Tentu kita semua tidak akan dapat hidup tanpa atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata asmos, yang berarti uap, atau udara, dan sphere, yang berarti lapisan, atau bumi. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terdiri atas beberapa gas. Gas-gas yang terdapat dalam atmosfer tersebut antara lain nitrogen sebesar 78,08%. Oksigen sebesar 20,95%, argon sebesar 0,93%, dan karbon dioksida sebesar 0,034%. Dan sisanya terdiri atas gas-gas lain yang jumlahnya sangat sedikit. Dari berbagai jenis gas yang ada di atmosfer bumi, ternyata persentase terbesar adalah gas nitrogen, oksigen, dan argon. 1. Nitrogen. Gas nitrogen dapat diidentifikasi melalui eksperimen berikut ini. Ambil sebatang lilin kemudian nyalakan. Setelah menyala kemudian tutuplah lilin tersebut dengan sebuah gelas. Diamkan beberapa saat. Apa yang terjadi dengan lilin tersebut? Ternyata setelah beberapa saat kemudian lilin tersebut akan padam. Mengapa setelah lilin tersebut ditutup dengan gelas apinya padam? Api pada lilin tersebut padam karena oksigen di dalam gelas habis dan gas yang tersisa di dalam gelas tersebut adalah gas nitrogen. Manusia dan hewan pun akan mati lemas jika menghirup gas nitrogen, sehingga nitrogen juga disebut zat lemas. Nitrogen mudah bersenyawa dengan unsur lain yang penting bagi kehidupan, misalnya sebagai unsur pembentuk protein yang penting bagi pertumbuhan manusia dan hewan. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembuatan pupuk, misalnya pupuk urea yang banyak mengandung nitrogen. Sejenis bakteri di dalam tanah dapat mengubah nitrogen bersama udara menjadi zat yang menyuburkan tanah. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak banyak mengandung nitrogen. Nitrogen tersebar luas di udara tetapi tidak merata di dalam tanah. Tanah yang subur umumnya mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi, sedangkan tanah kritis miskin akan nitrogen. 2. Oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi makhluk hidup. Manusia dan hewan akan mati apabila kekurangan oksigen. Kita bernafas setiap saat secara terus-menerus memerlukan oksigen. Setiap menarik napas kita akan selalu menghirup oksigen. Oksigen adalah unsur terbanyak dalam kulit bumi. Terdapat sebagai unsur bebas, tetapi lebih banyak sebagai persenyawaan. Oksigen mudah bersenyawa dengan zat lain. Air merupakan senyawa antara unsur oksigen dengan unsur hidrogen. Oksigen dapat menyalakan bara api serta dapat meningkatkan suhu api. Untuk meningkatkan suhu api dilakukan dengan menghembuskan udara. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambahkan oksigen. Oksigen menimbulkan kerusakan pada alat-alat rumah tangga atau bahan bangunan yang terbuat dari besi, yang dikenal dengan korosi. Molekul oksigen mempunyai 2 atom, tetapi ada yang terdiri atas 3 atom yang disebut ozon. Ozon menempati lapisan atas atmosfer, membentuk lapisan yang disebut lapisan ozon. Lapisan ozon berada pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon mempunyai fungsi sebagai filter atau saringan terhadap sinar ultraviolet dari sinar matahari. Bocornya lapisan ozon dapat menimbulkan pemanasan global akibat efek rumah kaca. 3. Karbon dioksida. Ketika manusia menghembuskan udara, pernapasan yang keluar adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis.
Dengan bantuan sinar matahari, zat hijau daun tumbuh-tumbuhan bersama air mengolah karbon dioksida menjadi makanan yang mengandung karbohidrat. Tumbuhan dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, dan oksigen dihisap manusia dan hewan untuk bernafas. 4. Gas-gas mulia. Sebutan gas mulia digunakan untuk gas yang jumlahnya sedikit di atmosfer, seperti argon, neon, helium, krypton, dan xenon. Argon biasa digunakan untuk pengisi bola lampu listrik dan memancarkan warna merah. Neon digunakan untuk pengisi bola lampu yang memancarkan warna oranye ataupun jingga. Helium merupakan gas yang tidak terbakar dan biasa digunakan untuk pengisi balon sebagai pengganti gas hidrogen yang mudah meledak dan terbakar. Krypton merupakan gas yang tidak menghantarkan panas. Oleh karena itu kawat pijar pada bola lampu dengan daya yang besar. Dalam media gas krypton dapat memancarkan sinar yang sangat terang. Xenon merupakan gas yang paling langka. Gas ini sangat penting sebagai penghantar listrik. Xenon sering digunakan untuk mengisi tabung listrik berkekuatan tinggi. Gas xenon sebagai pengisi lampu dan tabung. Terima kasih.